Dia mengangguk pelan. Aku akan sering datang. Mungkin menjemputnya sesekali. Itu bukan permintaan, lebih kepada pernyataan bahwa dia masih ingin ada di hidup anaknya. Dan aku tidak bisa menolak itu. Hari pertama Raffi benar-benar tinggal bersamaku. Semuanya terasa sedikit berbeda. Bangun pagi lebih awal, memastikan dia siap untuk sekolah, menyiapkan sarapan yang mungkin jauh dari sempurna, lalu mengantarnya. Di perjalanan, dia lebih banyak diam. Entah karena masih menyesuaikan diri atau karena ada hal lain yang mengganggu pikirannya. Semuanya baik-baik saja? Tanyaku akhirnya. Dia mengangguk pelan. Iya. Tidak ingin memaksanya bicara lebih dari itu. Hari-hari berlalu, rutinitas baru mulai terbentuk. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, bekerja, menjemput Raffi, lalu menghabiskan waktu bersamanya sebelum tidur. Segalanya berjalan cukup lancar sampai suatu malam. Bayu datang lebih awal dari biasanya. Raffi sudah tidur. Hanya ada kami berdua di ruang tamu. Dia terlihat sedikit ragu sebelum akhirnya berbicara. Aku dengar dia mulai sering murung di sekolah. Sedikit terkejut mendengarnya. Dari siapa? Guru kelasnya. Mencoba mengingat, selama di rumah, Raffi tidak menunjukkan hal itu. Tapi mungkin saja ada hal-hal yang tidak dia tunjukkan di depan mata. Apa dia bilang sesuatu? Tanyaku. Bayu menggeleng. Itu masalahnya. Dia tidak banyak bicara. Diam sejenak, memikirkan sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Aku akan bicara dengannya, ucapku akhirnya. Bayu menghela napas panjang. Aku cuma ingin dia baik-baik saja. Saat itu juga, menyadari sesuatu. Perpisahan ini bukan hanya berdampak padaku atau Bayu, tapi juga pada Raffi dengan cara yang mungkin belum sepenuhnya kami pahami. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Raffi terlihat lebih diam dari biasanya. Sesekali dia hanya mengaduk makanannya tanpa benar-benar memakannya. Setelah beberapa saat, akhirnya dia meletakkan sendoknya dan menatap kosong ke meja. Ada yang ingin diceritakan? Tanyaku sambil duduk di seberangnya. Dia menggeleng pelan, tapi matanya berkedip beberapa kali seolah sedang menahan sesuatu. Tidak ingin memaksanya bicara, jadi hanya menunggunya sampai dia sendiri yang merasa siap. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya dia menghela napas panjang. Teman-teman tanya kenapa aku nggak tinggal sama ayah lagi. Kalimat itu membuat hati sedikit bergetar. Aku bingung mau jawab apa. Lanjutnya. Mereka bilang biasanya anak laki-laki tinggal sama ayah. Mencoba meredam perasaan yang muncul di dada. Kamu sendiri, apa yang kamu rasa? Dia diam, lalu mengangkat bahu. Aku cuma pengen di sini. Menyadari bahwa jawaban itu lebih berarti dari apapun. Dan itu nggak salah, ucapku akhirnya. Dia mendongak. Tapi mereka bilang kalau pisah itu artinya keluarga udah nggak sama lagi. Menyentuh tangannya, menggenggamnya dengan lembut. Dengar, kita memang nggak tinggal satu rumah lagi, tapi kita tetap keluarga. Aku, ayahmu, kamu, itu nggak akan berubah. Dia menunduk lagi, tapi kali ini, beban di wajahnya terlihat sedikit berkurang. Malam itu, setelah Raffi tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu, memikirkan semua yang terjadi. Sejak kepulanganku, segalanya berubah begitu cepat. Dulu, hanya berpikir bahwa kehidupan akan kembali seperti semula, tapi ternyata tidak semudah itu. Ada luka-luka yang masih terbuka, ada perasaan yang belum sepenuhnya tersampaikan. Tepat saat itu, ponsel bergetar. Nama Bayu muncul di layar. Aku tadi kepikiran sesuatu. Suaranya terdengar sedikit ragu di seberang sana. Menunggu dia melanjutkan. Mungkin sesekali kita bisa habiskan waktu bertiga. Seperti dulu, ucapnya akhirnya. Sedikit terkejut dengan usulannya. Untuk Raffi, lanjutnya cepat. Aku nggak mau dia merasa kehilangan salah satu dari kita.
Hening beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, "Mungkin itu ide yang baik. Tidak tahu apakah ini keputusan yang benar atau tidak. Tapi jika itu bisa membantu Raffi, mungkin memang tidak ada salahnya mencoba." Akhir pekan pertama sejak Raffi tinggal bersamaku, Bayu menepati ucapannya. Dia menjemput kami untuk menghabiskan waktu bertiga. Tidak ada yang istimewa, hanya makan di tempat yang dulu sering kami datangi. Raffi terlihat lebih ceria dari biasanya. Dia bicara banyak, bercerita tentang sekolah, teman-temannya, dan hal-hal kecil yang terjadi beberapa hari terakhir. "Aku masuk tim futsal," katanya dengan mata berbinar. Bayu tersenyum. "Serius? Kapan mulai latihan?" "Minggu depan. Tapi masih harus beli sepatu." Seketika, Bayu menoleh ke arahku. "Kita bisa beli sekarang." Raffi mengangguk antusias. Kami berjalan ke toko olahraga terdekat. Dia memilih sendiri sepatunya, mencoba beberapa pasang sebelum akhirnya memutuskan. Saat kasir menyerahkan kantong belanjaan, dia tersenyum lebar. Sepanjang perjalanan pulang, dia terus memegang kotak sepatunya. Seolah itu harta berharga yang sudah lama dia tunggu. Saat tiba di depan rumah, dia turun lebih dulu. "Aku masuk dulu ya," katanya sebelum berlari masuk. Melihatnya begitu bahagia, sedikit merasa lega. Setidaknya untuk hari ini, dia bisa melupakan hal-hal yang membuatnya terbebani. Saat hendak masuk, Bayu masih berdiri di dekat mobil. Ekspresinya terlihat ragu sebelum akhirnya berbicara. "Aku lega dia bisa tertawa seperti tadi," ucapnya pelan. "Aku juga," jawabku. Dia menunduk, menghembuskan napas panjang. "Kadang aku masih bertanya-tanya, apa kita buat keputusan yang benar?" Tidak langsung menjawab. "Raffi butuh kita berdua," lanjutnya. "Tapi sekarang kita nggak lagi di tempat yang sama." Memandangnya sejenak, tapi dia tahu kita tetap ada untuknya. Bayu terdiam sebelum akhirnya mengangguk. Malam itu, saat membaringkan Raffi di tempat tidurnya, dia memeluk lenganku lebih erat dari biasanya. "Besok ibu antar beli kaos futsal?" tanyanya setengah mengantuk. "Tentu." Dia tersenyum kecil sebelum akhirnya tertidur. Memandanginya dalam diam, menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang. Ada banyak hal yang belum selesai, tapi setidaknya, untuk hari ini, semuanya terasa lebih baik. Hari-hari berlalu dengan rutinitas baru yang mulai terbentuk. Raffi semakin terbiasa dengan keadaan, meski sesekali masih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pikirannya. Beberapa kali dia menanyakan kapan ayahnya akan menjemput lagi, kapan bisa bermain bertiga seperti waktu itu. Tidak selalu mudah menjawabnya, tapi selalu berusaha memberinya kepastian bahwa semuanya akan baik-baik saja. Suatu malam, saat sedang merapikan meja makan setelah makan malam, telepon dari Bayu masuk. Suaranya terdengar sedikit tergesa-gesa. "Aku di depan rumah," katanya singkat. Saat membuka pintu, dia berdiri di sana dengan wajah yang sulit ditebak. Ada sesuatu yang ingin dikatakannya, tapi dia ragu untuk memulainya. "Raffi sudah tidur?" tanyanya akhirnya. "Baru saja." Dia mengangguk pelan, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum akhirnya dia menghela napas panjang. "Kita bisa bicara sebentar?" Membiarkannya masuk, duduk di ruang tamu yang hanya diterangi lampu kecil. Ada ketegangan di matanya, sesuatu yang sepertinya sudah lama ingin disampaikan. "Ada apa?" tanyaku setelah beberapa saat. Dia menatap lurus ke depan sebelum akhirnya berbicara. "Aku mau menikah lagi." Waktu terasa berhenti sejenak. Meski sudah menduga bahwa hari ini mungkin akan datang, tetap saja mendengarnya langsung membawa perasaan yang sulit dijelaskan. "Sudah lama berpikir soal ini," lanjutnya. "Tapi aku tahu ini bukan cuma soal aku. Ini juga tentang Raffi." Diam, membiarkan pikiranku meresapi kata-katanya.
Aku ingin dia tetap merasa dicintai, ucapnya lebih pelan. Aku nggak mau dia berpikir kalau ayahnya berubah atau berkurang kasih sayangnya. Mengambil napas dalam sebelum akhirnya menjawab, Raffi selalu jadi prioritas kita. Bayu mengangguk. Aku mau dia mengenal seseorang yang akan jadi bagian dari hidupnya nanti. Kata-katanya terasa begitu berat. Aku harap kamu setuju, lanjutnya. Tidak langsung menjawab. Perasaan di dalam dada begitu campur aduk. Tapi di balik semua itu, hanya ada satu hal yang terlintas di kepala. Bagaimana cara menyampaikan ini pada Raffi? Sepulangnya dari pertemuan itu, Raffi tampak lebih diam dari biasanya. Dia tidak langsung masuk ke kamar seperti biasa, hanya duduk di ruang tamu sambil memainkan ujung kaosnya. Mau cerita sesuatu? Tanyaku pelan. Dia mengangkat bahu, tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke depan, seperti sedang mencoba merangkai kata-kata dalam kepalanya. Dia baik, ucapnya akhirnya. Tapi rasanya aneh. Mendengar itu, sedikit lega karena setidaknya dia tidak menolak kehadiran wanita itu sepenuhnya. Aneh bagaimana? Raffi menggigit bibirnya, lalu memainkan jari-jarinya. Aku nggak tahu, cuma beda aja. Memahami apa yang dia rasakan. Tidak mudah menerima perubahan besar dalam keluarga, apalagi di usianya yang masih muda. Kamu nggak perlu buru-buru merasa nyaman. Ucapku pelan. Ayah juga pasti ngerti. Dia mengangguk, meski raut wajahnya masih penuh tanda tanya. Hari-hari berikutnya, Bayu semakin sering mengajak Raffi bertemu dengan Nadia. Kadang mereka bertiga pergi makan, kadang hanya sekadar jalan-jalan di taman. Semuanya berjalan perlahan, tapi tetap bisa melihat ada jarak yang belum sepenuhnya hilang di antara mereka. Suatu malam, Raffi datang ke kamar dengan ekspresi bingung. Dia berdiri di ambang pintu tanpa mengatakan apa-apa. Ada apa? Tanyaku. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di tepi ranjang. Ayah bilang kalau nanti aku bisa punya 2 ibu. Jantung terasa mencelos mendengar kalimat itu. Apa maksudnya? Lanjutnya. Menatap wajahnya yang dipenuhi kebingungan, mencoba mencari jawaban yang paling tepat. Ibu tetap ibu kamu, ucapku akhirnya. Tante Nadia mungkin akan jadi bagian dari hidup ayah, tapi itu nggak mengubah apapun tentang kita. Dia menunduk, mengamati jari-jarinya yang saling bertaut. Aku harus panggil dia ibu juga. Raffi yang tentukan sendiri, ucapku lembut. Nggak ada yang bisa maksa kamu. Dia terdiam lama sebelum akhirnya berbaring di sampingku, kepalanya bersandar di lenganku. Aku cuma pengen kayak dulu. Bisa nggak sih? Tidak ada jawaban yang bisa diberikan untuk pertanyaan itu. Karena sejujurnya, semua sudah berubah, dan tidak ada cara untuk mengembalikan semuanya seperti dulu. Beberapa minggu berlalu, semuanya berjalan seperti biasa. Atau setidaknya berusaha terlihat biasa. Raffi mulai terbiasa dengan kehadiran Nadia, meski belum sepenuhnya menerima. Ada saat-saat di mana dia tampak senang saat bersama ayahnya, tapi ada pula saat di mana dia lebih memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri. Suatu malam, ketika sedang membereskan dapur setelah makan malam, ponsel bergetar di atas meja. Nama Bayu muncul di layar. Ada apa? Tanyaku setelah mengangkat. Suara di seberang terdengar ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara. Rina, aku harus bicara sesuatu. Nada suaranya membuat dada terasa sesak. Aku dan Nadia akan menikah bulan depan. Sejenak, waktu terasa berhenti. Sudah menduga ini akan terjadi, tapi mendengarnya langsung tetap terasa seperti pukulan yang menghantam dada. Aku ingin Raffi ada di sana, lanjutnya. Sebuah permintaan yang tidak terelakkan, tapi juga begitu sulit untuk diterima. Apa kamu sudah bicara dengan dia? Belum. Aku pikir lebih baik kamu yang memberitahunya dulu. Menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya mengangguk.
Baiklah. Setelah panggilan berakhir, menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang begitu berat. Saat akhirnya membicarakan ini dengan Raffi, reaksinya lebih tenang dari yang diduga. Dia tidak langsung marah atau menangis, hanya duduk diam sambil memegang bantal di pangkuannya. "Aku harus datang?" tanyanya setelah beberapa saat. "Kalau kamu siap," jawabku. Dia terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Aku nggak mau ayah sedih." Ada luka yang begitu dalam-dalam kalimatnya. Anak sekecil ini sudah harus memikirkan perasaan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Hari pernikahan Bayu tiba. Raffi berdiri di sampingku dengan pakaian rapi, wajahnya tanpa ekspresi. Melihatnya seperti itu membuat dada semakin terasa sesak. Saat upacara selesai dan pasangan itu berdiri di depan tamu dengan senyuman bahagia, Raffi menggenggam tanganku erat. "Bu," suaranya nyaris berbisik. "Kalau ayah bahagia sama orang lain, ibu juga akan gitu, kan?" Tidak ada jawaban yang bisa diucapkan. Karena kenyataannya, kebahagiaan terasa seperti sesuatu yang begitu jauh saat ini. Setelah hari itu, segalanya terasa semakin asing. Rumah yang dulu penuh dengan suara Raffi kini terasa lebih sepi. Meski dia masih sering pulang, tetapi ada jarak yang mulai terasa. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ayahnya, dan setiap kali kembali, ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara, dalam caranya melihat. Suatu malam, telepon berdering. Suara di seberang terdengar cemas. "Rina, bisa datang ke rumah sekarang?" Jantung berdebar mendengar suara Bayu yang terdengar gelisah. Tanpa banyak bertanya, segera mengambil kunci dan bergegas keluar. Saat tiba, Raffi duduk di sofa dengan mata yang sedikit bengkak. Nadia berdiri di sampingnya dengan ekspresi serba salah, sementara Bayu mondar-mandir di ruang tamu. "Ada apa?" tanyaku, mendekati Raffi. Dia menunduk, jari-jarinya menggenggam ujung bajunya erat. "Dia bilang ingin tinggal sama kamu," jawab Bayu akhirnya. Menatap putra kecil yang berusaha menahan air matanya. Tangannya terulur, dan tanpa ragu, dia berlari ke dalam pelukan. "Kenapa, Nak?" bisikku. "Aku nggak suka di sini," suaranya bergetar. "Ayah terlalu sibuk. Tante Nadia juga baik, tapi aku nggak nyaman." Tangan mengusap punggungnya, mencoba menenangkan. Bayu menghela napas panjang. "Aku nggak bermaksud bikin dia merasa diabaikan." Raffi semakin erat memeluk, seakan takut melepaskan. "Kalau dia mau tinggal sama aku, biarkan dia," ucapku tenang. Bayu terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk. "Aku nggak mau dia merasa nggak bahagia di rumah sendiri." Malam itu, Raffi kembali pulang bersamaku. Dalam perjalanan, dia hanya diam, menatap keluar jendela. Saat tiba di rumah, dia langsung masuk ke kamarnya dan membaringkan diri di kasur. Duduk di sampingnya, mengusap rambutnya dengan lembut. "Aku nggak harus kesana lagi, kan?" tanyanya pelan. "Terserah kamu, Nak." Dia mengangguk kecil, lalu menutup matanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, rumah terasa lebih hangat. Tapi jauh di dalam hati, tahu bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Masih ada luka yang belum benar-benar sembuh. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang, setidaknya untuk Raffi. Dia kembali ke rutinitasnya di rumah, bangun pagi, berangkat sekolah, dan menghabiskan waktu di kamar saat pulang. Meski tidak banyak bicara, ada kelegaan dalam sorot matanya, seolah rumah ini adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa benar-benar bernapas. Bayu tetap datang sesekali, menjemput Raffi untuk sekadar makan malam atau jalan-jalan. Tapi setelah beberapa kali, Raffi mulai menolak. Setiap kali ayahnya menghubungi, dia hanya menggeleng, memilih tetap di rumah. "Aku nggak marah sama ayah," katanya suatu malam. "Cuma capek harus berpura-pura nyaman." Mendengar itu, tidak ada yang bisa dikatakan.
Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang memutuskan selain dirinya sendiri. Suatu hari, sebuah surat datang. Membuka amplop dengan perasaan tak menentu, lalu membaca isinya dengan hati yang semakin berat. Gugatan cerai akhirnya resmi dikabulkan. Menatap kertas itu lama, perasaan yang bercampur aduk memenuhi dada. Ini yang selama ini diinginkan, tapi tetap ada perasaan kehilangan yang tak bisa dihindari. Semua yang pernah dibangun bersama, semua yang pernah diperjuangkan, kini benar-benar berakhir hanya dengan beberapa lembar kertas. Saat malam tiba, Raffi melihat kertas itu di meja. Dia mengambilnya, membaca dengan alis yang sedikit berkerut. Jadi, ibu dan ayah udah bukan suami istri lagi. Mengangguk pelan. Dia tidak langsung merespons, hanya menaruh kembali kertas itu dan duduk di sofa dengan tatapan kosong. Aku tetap bisa ketemu ayah, kan? Tanyanya akhirnya. Tentu saja, nak. Dia menghela napas panjang. Tapi semuanya nggak akan sama lagi, ya. Tidak ada jawaban yang bisa diberikan. Karena kenyataannya, memang begitu. Tidak ada yang akan sama lagi. Hari-hari setelah itu terasa lebih sepi. Tidak ada lagi telepon dari Bayu yang menanyakan kabar, atau sekadar menanyakan apakah Raffi baik-baik saja. Seakan semuanya perlahan menjauh, semakin jauh, hingga yang tersisa hanyalah kenangan yang mulai memudar. Suatu sore, hujan turun dengan deras. Raffi duduk di dekat jendela, menatap butiran air yang mengalir di kaca. Ibu masih sedih? Tanyanya tiba-tiba. Tidak, jawabku, meski suara sedikit bergetar. Dia menoleh, menatap lekat-lekat. Bohong. Menunduk, menghindari tatapannya. Dia bergeser mendekat, lalu menggenggam tanganku erat. Aku di sini, ucapnya pelan. Menghela napas panjang, lalu menariknya ke dalam pelukan. Hanya ada suara hujan di luar, dan kehangatan kecil yang tersisa di rumah ini. Beberapa hari setelah surat perceraian itu datang, malam-malam terasa lebih panjang. Hujan turun hampir setiap sore, membawa dingin yang seakan masuk hingga ke dalam hati. Rina duduk di depan jendela, memandangi tetesan air yang jatuh tanpa henti. Di luar sana, dunia terus berjalan, tapi di dalam dirinya, masih ada luka yang sulit sembuh. Di sisi lain, Raffi tertidur di kamarnya. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski terkadang dia masih terbangun di tengah malam, mencari kehangatan yang dulu ada dalam keluarganya. Malam itu, kenangan bertahun-tahun lalu kembali datang. Saat pertama kali memutuskan pergi bekerja ke luar negeri, Rina tidak pernah membayangkan akhirnya akan seperti ini. Dia hanya ingin kehidupan yang lebih baik, ingin Raffi tumbuh tanpa harus kekurangan. Di negeri orang, dia bekerja dari pagi hingga larut malam. Mengurus rumah, menjaga anak majikan, memasak, membersihkan. Tidak ada waktu untuk mengeluh, tidak ada ruang untuk lelah. Setiap bulannya, sebagian besar gaji dikirim ke tanah air. Untuk Bayu, untuk Raffi. Setiap kali menelepon, suaminya selalu berkata semuanya baik-baik saja. Raffi tumbuh dengan sehat, rumah tetap terjaga, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rina percaya. Bahkan saat rindu begitu menyiksa, dia tetap bertahan. Namun, tahun demi tahun berlalu. Saat pulang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada yang berbeda. Bayu sudah mulai berubah. Jawabannya lebih singkat, perhatiannya tidak lagi sama. Namun, dia masih menepis semua itu, berpikir bahwa ini hanya masalah waktu. Setelah kembali bekerja di luar negeri lagi, semuanya berjalan seperti biasa. Sampai suatu hari, seorang teman yang juga bekerja di sana mengirim pesan yang membuat dadanya sesak. "Rin, aku nggak tahu harus ngomong gimana, tapi ada yang harus kamu tahu." Sebuah foto menyusul setelahnya. Bayu duduk di sebuah restoran dengan seorang wanita di sampingnya. Wajahnya tersenyum, tangannya menggenggam tangan wanita itu. Saat itu,
Dunia seakan runtuh. Tidak ada yang bisa dilakukan dari kejauhan selain menangis. Tidak bisa marah, tidak bisa menuntut, hanya bisa menahan diri agar tetap bertahan. Saat akhirnya memutuskan pulang untuk selamanya, berharap bisa menyelamatkan semuanya. Semuanya sudah terlambat. Wanita dalam foto itu sudah tinggal di rumah yang dulu mereka bangun bersama. Rina menarik napas panjang, kembali ke masa kini. Matanya beralih pada tumpukan barang yang masih belum sepenuhnya dibereskan sejak kembali. Sebuah koper tua teronggok di sudut ruangan, saksi bisu dari perjalanan yang berakhir dengan luka. Dari kamar, Raffi bergerak gelisah dalam tidurnya. Mengusap kepalanya perlahan, Rina berbisik, lebih pada dirinya sendiri. Ibu sudah pulang, nak, dan ibu nggak akan pergi lagi. Di luar, hujan masih turun, tapi entah kenapa, malam ini terasa sedikit lebih hangat. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang bagi Rina dan Raffi, meskipun luka di hati belum sepenuhnya sembuh. Namun, kehidupan berjalan seperti roda yang terus berputar, dan pada suatu hari, kabar tentang Bayu akhirnya datang, bukan dari mulutnya, melainkan dari tetangga yang masih sering mendengar cerita tentangnya. "Rin, kamu dengar kabar tentang Bayu?" Suara Bu Siti, tetangga yang dulu sering membantu mengurus Raffi saat kecil, terdengar pelan namun penuh rasa ingin tahu. Rina mengangkat wajah dari cucian piring, menatap Bu Siti yang berdiri di depan pagar rumah. "Apa?" Katanya usahanya bangkrut. Sekarang lagi dikejar utang. Jantung berdegup, tapi tidak ada rasa lega atau bahagia mendengarnya. Hanya keheningan yang menggantung. Bu Siti melanjutkan, istrinya yang sekarang juga katanya sering ribut sama dia. Udah nggak seharmonis dulu. Menghela napas panjang, Rina hanya mengangguk kecil. Dunia memang selalu berputar. Beberapa minggu setelah mendengar kabar itu, sebuah panggilan tak terduga masuk ke ponselnya. Nama yang dulu akrab kini terasa asing. Jemari sempat ragu sebelum akhirnya menekan tombol jawab. "Halo?" Suara di seberang terdengar berat, jauh dari nada percaya diri yang dulu sering terdengar. "Ada apa?" tanyanya tanpa basa-basi. Keheningan menyelimuti beberapa detik sebelum akhirnya Bayu berucap, "Aku butuh bantuan." Jantung bergetar sesaat, tetapi ekspresi Rina tetap datar. "Bantuan apa?" Suara napas berat terdengar sebelum Bayu melanjutkan. Aku salah. Usaha bangkrut, utang menumpuk, dan istrimu?" potong Rina dingin. Hening lagi. Dia pergi. Mata Rina terpejam sesaat, membayangkan betapa ironisnya keadaan ini. Bayu meninggalkannya dulu demi perempuan lain, dan kini perempuan itu melakukan hal yang sama padanya. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Rin." Rina menatap sekeliling. Rumah kecil yang dulu terasa sesak dengan kesedihan kini perlahan menjadi tempat yang nyaman. Ada damai di dalamnya. Ada kehidupan baru yang mulai tumbuh tanpa bayang-bayang masa lalu. "Aku harus bagaimana?" Suara Bayu terdengar semakin lemah. Rina menarik napas panjang. "Aku dulu juga nggak punya siapa-siapa, Bayu. Bedanya, aku memilih bertahan sendiri, bukan datang kembali pada orang yang pernah aku hancurkan." Lalu, sebelum Bayu sempat berbicara lagi, Rina mengakhiri panggilan itu. Di luar, langit sore mulai berwarna jingga. Raffi keluar dari kamarnya, membawa buku di tangannya. "Ibu, aku lapar," katanya ringan. Rina tersenyum, mengusap kepalanya. "Ayo kita masak." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui. Yang tersisa hanyalah langkah ke depan, menuju kehidupan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan, meski bekas luka di hati masih ada. Rina tidak lagi memikirkan Bayu atau masa lalu yang menyakitkan. Fokusnya kini hanya satu, Raffi dan masa depannya. Pagi itu, Rina bangun lebih awal. Dia menyiapkan sarapan, menata meja,
lalu membangunkan Raffi dengan lembut. Anak itu mengeliat sebentar sebelum akhirnya membuka mata dan tersenyum. Meski segalanya sudah terlambat, ia masih punya satu kesempatan terakhir untuk menebus dirinya sendiri. Mungkin bukan untuk kembali seperti dulu, tapi setidaknya untuk tidak mati sebagai pria yang kehilangan segalanya tanpa perlawanan. Hidup terus berjalan, dan Bayu memilih untuk berjalan, meskipun jalannya kini penuh duri. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi. Kesetiaan, kejujuran, dan ketulusan adalah fondasi dalam sebuah hubungan. Jika kita mengkhianati orang yang benar-benar tulus mencintai kita, suatu saat kita akan menyadari bahwa tidak ada yang lebih menyakitkan selain kehilangan mereka yang benar-benar peduli. Cerita ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau kesenangan sesaat, tetapi tentang bagaimana kita menghargai orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Jangan sampai kesadaran itu datang terlambat, saat yang tersisa hanyalah penyesalan. Untuk kalian yang sedang berjuang dalam hidup, tetaplah teguh dan berjalan ke depan. Masa lalu mungkin menyakitkan, tapi masa depan masih bisa diperbaiki. Jangan biarkan penyesalan mengendalikan hidup, tetapi jadikan itu sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.